Jadi nanti insya Allah mulai hari Sabtu RT, RW dan LPMK itu akan saya kumpulkan. Saya kumpulkan di setiap wilayah. Jadi maunya 3 kecamatan saya gabung, 3 kecamatan saya gabung. Kalau banyak-banyak juga nggak bisa banyak ya. Nanti akan saya tunjukkan yang aplikasi ini. Sekaligus nanti setiap RT itu akan tahu dalam aplikasinya. Setiap RT itu bisa melihat warganya dia. Yang dalam satu RT yang masuk mendapatkan bantuan kemiskinan siapa, yang masuk gakin, yang stunting siapa, yang masuk putus sekolah siapa, itu akan kelihatan, RT-nya bisa lihat. Disitulah saya berharap RT itu semakin tahu dan semakin turun, maksudnya bisa mengerti dan berikan informasi balik kepada kami. Karena kami butuh seorang RT itu. RT selama ini juga tidak pernah tahu, tapi kalau hari ini dia lihat aplikasi jumlah wargaku sopo, jenenge sopo itu, jumlah anaknya piro dia. Terus yang stunting di keluarga mana, yang menerima bantuan keluarga miskin mana, yang lansia mana, yang dapat gratis PDAM-nya yang mana, dia akan kelihatan dalam satu aplikasinya RT. Setiap RT masing-masing akan tahu. Sehingga saya berharap kepada RT nanti, RT sama seperti RW, LPMK dan wali kota. Kita bekerja untuk umat, jangan bekerja untuk kelompok. Jadi biarkan kita menjaga kota Surabaya dengan hati. Waya pilihan silakan berbeda, tergantung hatinya. Pilih orang yang terbaik sesuai dengan hatinya. Tapi jangan sampai gara-gara RT untuk kepentingan yang bukan untuk kepentingan umat, maka ini menjadi gegeran satu dengan yang lainnya. Makanya saya akan kumpulkan itu. Karena kemarin pilihan RT sempat rame juga, kok pilihan wali kota, pilihan RT, sampai rame pilihan RT, RW, LPMK, sampai aku ngurungkan itu ya api ya. Saya biar kalau gelbati RT, lagi gelbati RT. Nah nanti ini yang saya buat, sehingga saya harus mengingatkan mereka kembali bahwa mereka adalah pelayan umat, khalifahnya umat yang dari tingkat RT. Jadi jangan pernah dicampur adukkan dengan pilihan dalam partai, pilihan pilkada, tidak, hilangkan itu. Tapi pada waktu mereka akan memilih, silakan gunakan hati nuraninya, pilih yang terbaik sesuai dengan hati mereka. Tapi jangan campur adukkan ini. Dan sekarang yang saya ingin sampaikan adalah di dalam perwali sudah bisa mencopot RT dan RW. Ketika mereka tidak menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga apa? Dan saya yakin RT RW yang terpilih itu adalah orang-orang pilihan yang untuk umat, bukan untuk kepentingan wali kota, bukan untuk kepentingan partai, bukan, tapi untuk kepentingan umat. Pada waktu pilihan silakan milih-milih, dan itu yang harus dicamkan dalam hatinya RT dan RW. Sehingga saya besok mengumpulkan itu akan saya tanamkan itu dan saya berikan aplikasi. Sehingga disitulah akan ada komunikasi. Bayangkan kalau dalam satu RT itu RT ini ngerti warganya sing putus sekolah, warganya sing stunting, warganya sing kekurangan. Terus akhirnya RT itu memberikan informasi kepada pemerintah, terus sing nganggur sopor kayak kerjaan, gak sejahtera tak warganya. Sing digolek kan sejahtera. Tapi selama ini ketika kesejahteraan itu akan disentuh, hanya pemerintahnya sendiri yang turun, omong kosong. Terus gak mungkin. Berarti apa? Warganya ikut menjadi bagian pembangunan. Nah warga mau jadi bagian pembangunan tapi gak ngerti warga piro, jumlahnya piro, gak ngerti, lucu mana? Apalagi sekarang. Ini baru tak sampai lagi. Sekarang ketika data ini, saya kan ada cleansing ya, data terkait kebersihan. Ternyata banyak orang yang tanya, Pak, saya kemarin saya dapat bantuan. Ternyata apa? Wongnya pindah ke RT. Ambil RT di Tono, yuk gak salah RT ini. Ternyata dia sudah pindah ke RT yang lainnya. Ternyata rumahnya sudah dijual, gitu. Tapi ketika dia sudah pindah ke kota lain, KTP-nya akhirnya pindah. Nah, terus saya bilang, loh kalau kayak begini kasih tanda saja, sudah nggak usah dikasih bantuan, bukan kacau ini. Itu terjadi. Terus yang kedua, dia nyalano RT, nyalano sopo, lapor kemana-mana. Saya bilang, laporkan, bilang, teriak yang keras, saya bilang gitu. Karena apa? Biar warga tahu dia yang salah. Karena dia pindah, dia tidak memberitahu kepada RT-nya untuk pindah ke alamat mana. Nah, apakah RT itu Tuhan? Apa wali kota itu Tuhan? Ya enggak. Wong sing salah dia bengok-bengok. Saya bilang, kok tambah api lek bengok-bengok. Sehingga dia tahu kalau dia pindah RT harusnya ngomong sama Pak RT, Pak RT aku pindah ke sini. Jadi ada yang pindah Surabaya, gak ngomong, tapi digoleki wongnya gak ono, ditokno bengok-bengok, ternyata dia sudah pindah ke luar kota. Tapi KTP-nya gak mau pindah karena dia sudah mendapatkan bantuan banyak di Surabaya. Dia tetap gak kasih bantuan. Yang kedua, dia pindah tempat, pindah kos atau pindah apa yang dia tidak pernah ngasih tahu RT sebelumnya. Dikeluarkan, dia teriak-teriak, oh tambah bagus. Makanya media tolong sampaikan, lek ono sing bengok-bengok takono alamat KTP padha gak karo sing bonggoni. Lah lek beda ya antem ono pisan ae. Maksudku ngono. Iya.
Terus yang ketelu, ini yang saya takut ini. Karena ada sekarang Surabaya ketika sudah memberikan pekerjaan semakin besar yang kita berikan, banyak yang masuk ke Surabaya. Karena itu saya sampaikan kepada Dispenduk, kalau ada yang pindah Surabaya jangan dibatasi, tidak boleh kan membatasi. Silakan, tapi yo kayak ono tondo, berarti dia itu tidak mendapatkan bantuan selama 10 tahun. Loh, memang menjadi kewajiban saya ketika ada orang masuk Surabaya harus diberikan intervensi. Tapi saya wong Surabaya dan saya akan lakukan apapun untuk orang Surabaya. Lu sing mlebu akeh tambahan saya gini laporan Dispenduk. Lu Surabaya lah mati lah. Yang selama ini dapat 100.000 mamanya. Begitu banyaknya orang masuk jadi cuma dapat 75.000. Kapan mereka terentas kemiskinannya? Dan KB Surabaya pindah nang Surabaya KB. Maka ada yang mengatakan aku sih tanggung jawab. Dan saya tidak akan pernah mengorbankan orang Surabaya dengan datangnya orang yang masuk ke Surabaya yang saya langsung intervensi. Podo karo DSK teko gak melok susah bangun Surabaya, dia tidak pernah membantu Surabaya, susahnya seperti apa, tiba-tiba dia datang kemarin langsung minta bantuannya dan loh. Lah warga kan saya masih urip 40 tahun nang Surabaya, sing lahir nang Surabaya, yang membesarkan Surabaya. Makanya saya bilang kasih orang yang pindah silakan tapi kasih tanda. Kalau ada yang nanti yang kasih tanda itu masukkan ke media. Saya ngerti. Jadi wong gak dipelintir-pelintir mana, biasanya harus melintir maksudnya. Orang sing ngomong mana, iki wong Surabaya gak dibantu, ngomel ae. Ya aku gak apa-apa, bahkan ngomel gak apa-apa, tapi saya tidak pernah mengorbankan orang Surabaya untuk yang baru masuk ke Surabaya tiba-tiba meminta bantuan. Sakno wong Surabaya, wong aku wali kota Surabaya dipilih wong Surabaya, ya pasti saya akan berjuang untuk orang